Shalom Impact Youth. Saya percaya kita diberkati oleh Tuhan hari ini. Maka kita adalah anak-anak Tuhan. Katakan I'm so blessed. I'm so blessed. Hallelujah blessed. I'm so blessed. Hallelujah blessed. Trouble knocking at the my door today. I'm not gonna let it win. What do you wanna steal my joy away? I'm not gonna let it win. Cause on my worst day, I'm a child of God. On my birthday, I'm a child of God. Oh, every day is a good day. You're the reason why I'm so blessed. I'm so blessed. Got this heartbeat in my chest. No, it doesn't matter but the rest. If I got you, Lord, I'm so blessed. I'm so blessed. I'm so blessed. Got this heartbeat in my chest. No, it doesn't matter but the rest. If I got you, Lord, I'm so blessed. I'm so blessed. Hallelujah, blessed. I'm so blessed. Hallelujah. And when I turn the problem that I see, hope is all but gone. But when I count the ways you're good to me, you got me gone all day long. I'm so blessed. I'm so blessed. Got this heartbeat in my chest. No, it doesn't matter about the rest. If I got you, Lord, I'm so blessed. I'm so blessed. I'm so blessed. Got this heartbeat in my chest. No, it doesn't matter about the rest. If I got you, Lord, I'm so blessed. Whether it's your first day or worst day, or Tuesday or birthday, every day is good day. Now let me tell you what, if you care in your lung, if you got blood in your body, you are a child of God. Come on and sing it somebody, cause on my best day, I'm a child of God. On my worst day, I'm a child of God. Oh, every day is a good day. You're the reason why. Cause on my worst day, I'm a child of God. On my best day, I'm a child of God. Oh, every day is a good day. You're the reason. Once again, cause on my best day, I'm a child of God. On my worst day, I'm a child of God. Every day is a good day. You're the reason why I'm so blessed. I'm so blessed. Got this heartbeat in my chest. No, it doesn't matter but the rest. If I got you, Lord, I'm so blessed. I'm so blessed. I'm so blessed. Got this heartbeat in my chest. No, it doesn't matter but the rest. If I got you, Lord, I'm so blessed. I'm so blessed. Hallelujah, blessed. I'm so blessed. Hallelujah, blessed. No, it doesn't matter about the rest. If I got you, Lord, I'm so hallelujah blessed. Woo, hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Tuhan, kami ada sampai saat hari ini. Kami tahu karena penyertaan Tuhan. Kau yang menjagai kami, Tuhan. Kau yang selalu setia, tak pernah meninggalkan kami. Kami percaya, Tuhan. Kami imani lagi. Lord bless you and I keep you, make His face shine upon you, be gracious to you. Lord turn His face toward you and I keep to peace. Amen.
Lord bless you and keep you. May His face shine upon you, be gracious to you. Lord turn His face toward you and give to peace. Amen. Amen. The 1,000 generation and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and the 1,000 generation and your family and their children and their children and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, and you're coming and you're going and you're weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you.
Ya saudara, saya percaya kita semua ada di tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Bisa aja detik ini kita nggak ada di sini, kita nggak sedang bersama dengan orang-orang yang ada di kanan kiri kita. Mungkin aja detik ini kita sedang melakukan bukan hal yang sama seperti kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jadi jangan pernah anggap remeh sebuah schedule atau jadwal yang mungkin ada dalam kehidupan setiap kita. Karena terkadang jadwal atau agenda bisa membawa kita ke tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Amin. Saudara percayalah, segala sesuatu tuh dimulai dari tempat dan waktu yang tepat. Dan itu gak mudah. Contoh, murid-murid Yesus. Ketika murid-murid dan Yesus sedang dalam perjalanan dengan perahu, bayangin, berjalan bersama. Kita itu gak pernah ada yang merasakan secara fisik jalan sama Yesus, betul gak? Kalau kita nyanyi jalan serta Yesus itu cuma nyanyi, secara fisiknya gak pernah. Nah, murid-murid tuh pernah. Benar-benar satu perahu. Lalu tiba-tiba datanglah badai dalam perahu tersebut. Nah, saudara harus tahu, hampir semua murid-murid ini nelayan. Artinya mereka jago dengan ombak. Mereka kalau hidup hari ini gak pernah sentuh yang namanya antimu, anti mabok. Mereka tuh biasa dengan ombak. Betul gak, saudara? Lalu tahu apa yang terjadi di momen ombak besar itu? Yesus tidur. Murid-murid panik, teriak-teriak, ketakutan. Jadi waktu badai, Yesus tuh ngajarin bahwa, hey, schedule-nya tidur. Nah, lihat kan? Schedule tuh penting. Jadi kalau saudara lagi pusing masalah sekolah, masalah orang tua, masalah apapun, salah satu schedule-mu yang penting tidur. Wah, seneng banget yang suka tidur hari ini. Ini akan saya forward ke papi mami saya nih. Harus denger. Kalau saya lagi pusing, tidur. Tapi percayalah, itu anugerah. Kalau ada orang kalau semakin pusing, semakin nyenyak tidurnya, itu anugerah. Betul gak? Nah, coba lihat. Satu perahu aktivitasnya aneh. Murid-murid bangun panik, Yesus tidur. Ya, Yesus akhirnya bangun. Apa yang membangunkan Yesus? Badai? Tidak, orang gara-gara badai dia tidur. Yesus bangun karena berisik murid-muridnya teriak-teriak. Kepanikan gitu. Jadi dia harus tahu bahwa, hey, tidur waktunya. Oke, saya loncat sedikit di Taman Getsemani. Di momen-momen terakhir Yesus, kita masih ngomong soal jadwal ya. Karena ini ada hubungannya dengan tertanam. Yesus bilang sama murid-muridnya, berdoa bro dan berjaga-jaga. Kenapa? Daging lemah, roh itu penurut. Nangkep. Ngerti. Tidak lama kemudian, ada yang tahu kejadiannya apa yang terjadi? Murid-murid tidur. Ditinggal tidur, kok bisa 12-12-nya tidur? Yesus di Taman Getsemani, ini waktu mau, jadi bayangin ya, murid-murid di sisi sini tidur, karena Alkitab berkata cuma beberapa langkah Yesus berjalan. Di sisi sini, Yesus tuh berdoa saking tegangnya, sampai keringetnya tuh keluar darah. Itu seperti pembuluh darahnya tuh pecah. Loh, kok murid? Kapan waktu tidur, kapan waktu bangun aja, nggak nyambung. Yang waktunya bangun dia tidur, yang waktunya tidur dia bangun. Kalian bisa bayangkan, kita bisa ada di schedule yang salah. Dan akhirnya tidak mengalami hal yang sama seperti yang Yesus sudah tetapkan dalam hidup kita. Bareng sih satu rumah, tapi nggak sama. Nih satu lagi, masih ingat gak? Cerita tentang bapak yang punya 2 anak. Ya, yang satu pergi, yang bungsu. Sampai kandang babi balik. Begitu balik bapaknya seneng. Kakaknya marah. Satu rumah kok gak sama sama bapaknya. Itu kan aneh. Harusnya tuh waktunya happy, malah dia marah. Mungkin waktunya marah dan sedih, dia happy. Yes, gak ada adik gua. Nih ya, buat beberapa orang memang warisan atau duit membahagiakan. Tapi buat beberapa orang, tau gak? Yang penting dia gak ada di sini, udah happy. Manusia kayak dia kalau gak ada di sekitar gua, aduh damai. Begitu datang gak happy. Makanya abis itu mereka pesta kan. Tidak ada indikasi yang sulung tuh diajak pesta. Karena gak nyambung.
Pertanyaannya sore ini, kita ini melakukan hal yang sama apa enggak? Relatif lah. Tapi terkadang jadwal-jadwal seperti ini menolong kita untuk menyamakan jadwal kita dengan Tuhan. Amin. Nggak ada yang sampai nginep kan di sini. Diusir kalau mau nginep. Yang dihabiskan paling lama 2 jam plus kongko-kongko dan sebagainya. Itu juga di mall, betul nggak? Saudara, sebagian besar dari saudara yang duduk di tempat ini kan hampir tidak pernah merasakan yang namanya ke gereja bawa kipas yang gede, yang biasa dipegang oleh ibu-ibu dengan jambul yang tinggi. Saudara harus pakai baju haleluya komplit. Nggak ada tuh kaos-kaos gini kalau hari Minggu. Betul nggak? Nah, makanya saya mendorong setiap kita, izinkan firman itu menuntun kita ada di tempat yang tepat. Amin. Saudara, nih kita jujur aja deh. Hampir semua tempat butuh kerumunan, betul gak? Makanya semua tempat butuh kata-kata ini. Hadirilah dan banjirilah. 5 keuntungan kalau kamu datang ke sini. Nomor 4 akan buat kamu tercengang. Kalau kamu datang ke sini, kamu tidak akan pernah sama lagi. Hadirilah, banjirilah, berbondong-bondonglah. Betul gak? Saudara akan temukan ribuan pilihan untuk bisa ada di tempat yang tepat. Tapi percaya saya, tanpa firman sulit sekali kita menemukan tempat yang tepat. Nih, dengar baik. Tempat yang tepat menentukan orang yang tepat akan ada sama kita. Makanya ada orang bilang gini, mendingan terkadang sendiri ke arah yang tepat dibanding rame-rame ke arah yang salah. Setuju gak? Nah, itu sebabnya jangan pernah takut melangkah kalau kita selalu mengizinkan firman menuntun. Amin. Nih, saya kasih contoh. Sampai hari ini saya masih didatangin orang-orang yang teman-teman yang minta didoakan seperti ini. Kak, doain kak. Apaan? Ada 5 calon pacar saya kak. Wow. 5. Kan kalau saya ngomong genre saya, kalau cowok suka gitu kan, tebar pesona ke 5 orang. Nanti mana yang respon di follow up. Tinggal mainkan aja yang 5. Ntar kalau ini tambah lagi 6. Ya terus gitu. Shalom deh, Jesus love you, me too. Wah, modus-modus rohani jago sekali anak-anak rohani itu memainkan peran PDKT bawa-bawa Yesus dan Roh Kudus sama firman. Wah. Jangan lupa saat teduh. Tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan telat makan. Waduh, adiknya sendiri gak pernah di WhatsApp kayak gitu. Ya, sekarang saya tanya gitu. 5 orang, iya kak? Mana di antara 5 orang ini yang paling tepat buat saya? Oh, nangkep saya. Kamu takut salah pilih kan? Iya kan? Takutnya apa? Udah milih si A, si B lebih cantik. Si C lebih rohani. Si D lebih kaya misalnya. Jadi mana nih? Daripada salah, minta didoain. Lalu saya bilang gini, jangan sombong. Maksudnya apa kak? Belum tentu 5-5-nya mau sama kamu. Belagu banget. Orang yang terbaik nyari juga yang terbaik. Orang yang terbaik nyari bukan cuma orang yang minta didoain terus gak buat apa-apa dalam hidupnya. Betul gak? Jadi makanya orang tuh bingung sekarang dalam menentukan langkah dengan siapa. Nih saya beri 1 bocoran pada sore hari ini. Jangan buru-buru pilih orang tepat kalau kita gak ngerti ada di tempat yang tepat. Saya ulangi, jangan buru-buru mencari dan menemukan orang yang tepat dalam hidup kita. Apapun itu, kuliah kah, mentor kah, pacar kah, dan sebagainya. Pastikan kita ada di tempat yang tepat terlebih dahulu. Amin. Amin, saudara. Ya, karena gini, Daud dikatakan orang yang melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Dalam waktu itu, dia melakukan kehendak Tuhan. Maka sekali lagi saudara, Alkitab dengan jelas berkata kok, firman pelita dan terang bagi jalan dan langkah kita. Artinya tanpa firman
Nyasar bro, pasti nyasar. Alkitab bilang gini, Gato, saudara pernah baca apa enggak? Ada jalan yang disangka orang lurus, ujungnya maut. Jadi nggak ada satupun manusia di ruangan ini termasuk saya yang tahu ujung jalan. Kita cuma tahu depannya doang. Makanya banyak orang keprank dengan keputusannya sendiri. Karena kita nggak bisa menentukan arah dan tujuan tanpa firman. Amin. Contoh, orang mencari kebahagiaan. Lalu dia bacalah firman. Ya, terus firman berkata, mau bahagia? Mudah. Adalah terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Loh, kok gitu? Sekarang saya tanya, mana lebih bahagia? Pulang ibadah sore ini, traktir makan uang jajanmu, traktir makan orang kanan kirimu, bungkusin makan sampai kenyang, pulang, atau kamu yang ditraktir, kamu yang dibungkusin. Mana buat kita bahagia? Oh, itu nggak usah ditanya, Pak. Mana yang buat kita bahagia? Diongkosin atau mengongkosi? Mana yang buat kita bahagia? Disubsidi atau memberi subsidi? Yang paling jelas di depan mata. Mana yang buat kita bahagia? Dilayani atau melayani? Mau nggak firman tuntun kita kepada sebuah kebahagiaan? Izinkan firman membongkar paradigma kita. Mana buat kita lebih bahagia? Didoain atau mendoakan? Mana buat kita bahagia? Diprioritasin atau memprioritaskan? Saudara, kalau saudara naik mobil ke jalan tol, kalau sore macet, kan sering ketemu dengan orang-orang yang haus diprioritaskan, betul gak? Tinggal pasang lampu dengan telet, minggir, gue lebih prioritas dari lo, minggir. Betul gak? Orang seneng diprioritasin. Tapi bahagia yang dimaksud oleh firman, kalau mau menurut jalannya, lebih bahagia memprioritaskan dibanding minta diprioritaskan. Saya mau tanya, ada gak saudara pernah dengar orang doa kayak gini? Misalnya di jomblo, ngenes lagi, wah udah gak ada ujung lah. Tapi doanya, dia doa kayak gini. Oh Yesus, ku kenal 10 temanku yang jomblo juga. Kirim pasangan hidup buat mereka dulu Tuhan. Aku bersyafaat buat mereka yang belum punya pasangan. Ada gak? Jarang kan? Orang jomblo doain orang jomblo. Ada gak orang gak punya duit, cari 10 orang yang gak punya duit terus didoain orang itu? Ada gak orang lapar, mikirin orang lain yang gak bisa makan supaya bisa makan? Hampir gak ada kan? Coba saudara punya toko nih, online atau offline. Satu kali saudara doain toko saingan, kompetitor. Oh ini toko saingan yang buat toko saingan gua, toko gua cash flow-nya berantakan. Nih, terus kita doain toko saingan kita. Oh Tuhan, aku berdoa buat toko sainganku. Berkati pemiliknya. Limpahkan berkat, kirim lebih banyak pembeli. Buat dari 1 toko jadi 10 toko dalam nama Yesus. Ada gak? Jarang, hampir gak ada. Yang saya sering dengar, berkati usahaku, singkirkan sainganku dalam nama Yesus. Betul gak? Makanya orang sulit menemukan jalan tempat yang tepat, lalu ketemu orang tepat, lalu bahagia. Nah, saudara, kenapa kita perlu firman? Ini yang sebenarnya saya mau bahas, saudara. Kenapa kita perlu firman? Karena gini, hari ini tolong tangkap baik-baik. Karena menurut saya ini satu pesan yang sangat penting. Hari ini orang meletakkan penyembahan dengan kompetisi di ruang yang sama. Hari ini orang itu sangat butuh Tuhan dan juga orang sangat butuh kompetisi. Saudara bayangin, tadi kan ada yang bersaksi ya. Minum nggak? Enggak. Mabok nggak? Enggak. Apa itu? Kompetisi. Betul gak? Kompetisi. Sekarang orang butuh jadi seseorang yang lebih dari yang lain. Dengar baik, hidup dalam Tuhan dengan hidup berkompetisi tidak bisa satu rumah. Tidak bisa satu rumah. Makanya gini, saudara. Saya bukan gak suka sekolah. Tapi saudara harus tahu,
Momen di mana kita harus jaga hati kita, itu waktu kapan? Waktu penerimaan rapot. Bener. Kenapa? Yang penerimaan rapot, yang bahagia cuma satu orang. Betul gak? Inilah bukti. Kalau kita datang ke gereja, belajar, berdoa dan mengandalkan Tuhan, kita jadi juara di kelas. Yang ranking 2 sampai terakhir gimana? Apakah gak mengandalkan Tuhan? Loh, kenapa ditaruh pada ranking sebuah kebenaran? Maka saya setuju ketika, saudara tahu ya, atlet-atlet bola berhasil seringkali setelah mencetak gol menunjukkan ada tulisan I belong to Jesus. Yesus dimuliakan ketika gol. Gimana kalau nggak gol? Ada satu anak Tuhan namanya Andreas Escobar. Namanya juga ada Andreas. Ada yang pernah dengar nggak? Pemain Kolombia. Saudara, dia punya peranan penting di tim ini. Kenapa? Ketika pertandingan penting, bunuh diri dia golnya. Bukannya gawang lawan digolin, gawang sendiri digolin. Suatu apa yang terjadi sama dia? Ditembak mati berapa hari kemudian oleh penggemar dan bandar judi bola saat itu. Artinya apa? Kenapa Yesus ada atau Yesus tidak ada selalu diletakkan pada kompetisi? Saudara, kesalahan di mana awalnya? Nih saudara, kompetisi ketika Kain melawan Habel. Itu cerita sekolah minggu kan? Versus itu mulai dari cerita itu. Kenapa worship harus ada yang menang dan harus ada yang kalah? Itu kan aneh. Nanti orang akan lihat, mana yang lebih baik? Youth sini apa youth seberang? Wah. Youth di Moi apa youth di Arta Gading? Wah, udah mulai itu kan. Soalnya apa? Ada youth juga di KTC, ada youth juga di sini, ada youth juga di situ. Berlomba aja isinya. Bener sudah. Soalnya capeknya ngobrol sesama pendeta. Ini saya curhat nih. Soalnya capeknya apa? Jemaatnya berapa Pak di sana? Gak ada obrolan lain selain jumlah. Makanya ada WL yang terkadang gini. Seberapapun kita yang ada, loh dikit kok kayak dosa. Betul gak? Saudara sadar gak? Tanpa kebenaran kita akan terjebak dalam kompetisi yang gak masuk akal. Dalam koridor firman ya. Kecuali sekolah atau itu wajar. Namanya kompetisi di dunia ini wajar. Tapi kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak perlu kompetisi. Amin. Amin. Ini jujur ya saudara yang di sini. Benar nggak kalau saya bilang anak muda, mungkin termasuk saya yang udah kepala 4, males datang ke acara keluarga, benar nggak? Benar nggak? Bukan introvert, tidak, auto introvert, bener. Kenapa? Auto introvert, cuma momen itu doang kok. Kalau diajak futsal mah kita mah ayo gas. Tapi giliran acara keluarga introvert. Kenapa? Koreksi saya kalau salah ya, Karena saya ngomong ini ke ibadah-ibadah orang tua hampir tiap kali. Karena buat kita, termasuk saya, acara keluarga kadang-kadang nggak lebih dari acara saling pamer, betul gak? Anakmu belum bisa jalan, gak didoain emangnya? Belum bisa ngomong si bontot. Kenapa? Gak ada yang salah. Jangan dia punya masalah mental yang serius nih. Masuk negeri dia. Emang gak mampu otaknya masuk swasta? Kampus apa dia? Gak malu sama sepupunya? Jurusan apa dia? Siapa calonnya? Kerja apa calonnya? Gereja di mana? Pelayanan di mana? Siapa pastornya? Siapa pastorgram favoritnya? Wah, gak ada ujung. Siapa yang mau datang di tengah-tengah orang yang hanya mencari kebahagiaan dalam kompetitif itu? Saya gak tahu, mungkin banyak dari kita ya. Ingat anakku, cinta Tuhan, belajar sungguh-sungguh, juara kamu. Jangan aneh-aneh, supaya hidupmu berhasil dalam hidup ini. Wah. Ada catatan tambahan. Kalah sama sepupumu ya. Ingat baik-baik, itu yang terpenting. Ini masalah harga diri, marga. Coba. Makanya orang malas ikut Tuhan karena kompetisi itu dijadikan seperti Tuhan. Betul gak? Siapa lebih jago khotbah, siapa lebih jago ini dan itu. Akhirnya kita melihat seperti ada sebuah
apa sih Yesus idol gitu, surga idol gitu. Ada VIP, ada VVIP, betul nggak? Berdasarkan apa gitu loh? Nggak heran banyak anak Tuhan pengen pansos hari ini karena kompetisi ini. Maka jangan heran, saudara akan melihat banyak kompetisi worship hari-hari ini. Benar, aneh tapi nyata. Worship ya worship aja. Tidak perlu dikompetisiin kan. Tidak perlu siapa lebih baik, siapa lebih banyak. Saudara di sini, amin, di stadion sama. Nah, permasalahannya Habel sama Kain itu ide siapa buat kompetisi? Maka dari sekolah minggu kan. Sorot pikir itu tidak berdampak. Pernah dengar kompetisi Daud melawan Saul? Tadinya Hopeng dikejar Daud mau dibunuh. Hanya gara-gara orang nyanyi, Daud bunuh sekian, Saul bunuh sekian. Marah. Loh, kenapa jadi kompetisi? Padahal itu nilai sama, misalnya Daud bunuh 1 juta. Gitu kan. Saul bunuh 2 kali 500 gitu misalnya. Nilai nominalnya sama. 500.000. Yang satu bunuh 0,5 juta. Menang mana? Sama. Kata-katanya beda. Tapi jiwa kompetitif membuat orang tidak bisa worship secara murni. Dari Kain dan Habel. Maka selalu pertanyaannya, jadi menang siapa? Memang teksnya tuh ambigu ya. Habel diterima, Kain tidak. Tapi bukan kompetisi ujungnya. Ini bukan mengenai momentum itu. Maka saudara tahu, saya pernah sampaikan di sini. Ada orang yang selalu datang tepat waktu. Supaya apa? Pengen tahu siapa yang telat. Terus happy gitu. Ada orang yang gak bisa menang kalau gak ada yang kalah gitu. Itu terjadi di semua, termasuk di kehidupan antar beragama. Maka jangan heran, sampai hari ini kata lock-in itu menarik. Karena kompetisi, jumlah-jumlahan, hebat-hebatan, betul gak? Makanya banyak gereja ditutup. Masalah apa? Baper kompetitif aja. Sedih kalau lihat orang lain lebih berhasil. Aneh kan? Oke, kita urai pelajaran sekolah minggu. Kain versus Habel. Benarkah gara-gara sebuah pertarungan? Pertanyaan saya, kira-kira menurut saudara yang ada di tempat ini, Habel tuh diterima atau nyampe itu karena apa sih? Apakah karena dia menaklukkan Kain atau apa sih? Oke, kita lihat satu bagian firman Tuhan. Ibrani 11 ayat yang keempat. Mari buka dengan saya. Ibrani 11 ayat yang keempat. Oke, kita baca sama-sama hitungan ketiga. Saya butuh teman-teman konsentrasi sedikit di ayat ini, karena menurut saya ini sangat penting. Oke, 2, 3. Karena iman, oke, andai kata ayat ini saya tutup, lalu saya bertanya, menurut yang di ruangan ini, persembahan Habel diterima karena apa? Variatif banget, ya kan jawabannya? Ya karena tulus, ya karena ini, ya karena itu. Tapi jawaban paling alkitabiah, karena iman. Titik, iman tidak kompetisi. Iman gak pernah bicara kompetisi. Jadi yang buat persembahannya diterima, karena apa? Iman, sama-sama bilang iman. Nah, iman berarti ada yang punya, ada yang enggak, betul gak? Kenapa orang bisa punya iman? Kenapa orang bisa nggak punya iman? Oke, boleh ditampilkan Roma 10 ayat 17. Jadi kita kunci ya jawabannya ya, iman. Bukan kompetisi ya, iman. Jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi yang menentukan kenapa akhirnya tertanam itu penting adalah kita dengar firman apa tidak. Bukan kompetisi.
Kecuali kompetisi namanya kompetisi denger khotbah. Bukan kompetisi khotbah. Itu menarik tuh, kompetisi denger. Kita uji berapa lama paling kuat di sini. Yang paling kuat dapat hadiah. Dengar firman, konsentrasi, nggak ngantuk, nggak buka handphone, nggak lihat-lihat yang lain. Duduk, dengerin. Yang bisa 5 jam, 6 jam, dia kasih hadiah. Tapi gini saudara, itu sekali lagi, itu bukan kompetisi. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Oke, saya jelaskan bagaimana akhirnya Habel itu punya iman. Saya butuh satu orang dong bro, bantu dong ke depan. Oke, kita bahas soal Habel ya. Saya akan buktikan. Saya akan buktikan kayak acara apa aja. Enggak, saya salah gemes. Kadang-kadang tuh kompetisi tuh benar-benar membuat kita tuh nggak bisa enjoy dengan Tuhan. Oke, katakanlah kamu Habel. Habel punya bapak nggak? Siapa? Adam. Adam kan? Jadi anggaplah saya bapaknya Habel. Saya punya anak Habel. Nah, pertanyaannya, Habel melihat ini bapaknya. Pertanyaannya, Habel akan bertanya, kalau saya anaknya Adam, bapak tuh anaknya siapa? Jadi manusia di dunia pertama kali yang gak punya opa oma, Habel. Karena bapak ada, opa gak ada. Iya gak? Karena ini kan nyata kan, ngelihat bapak ada, opa gak ada. Pasti dia nanya dong, opa saya siapa? Meskipun gak ditulis, tapi saya yakin itulah momen Bapak Adam bercerita tentang Tuhan yang belum pernah Habel lihat, tapi bapaknya pernah lihat. Kamu gak pernah lihat, saya mulai cerita tentang Tuhan, penciptaan, kegagalan saya. Ada mulai cerita ketika saya gagal, tahu gak? Kami sadar telanjang, lalu Tuhan membuat pakaian. Wow, pakaian. Diambil dari apa? Kulit hewan. Itu sebabnya Habel percaya Tuhan yang belum pernah dia lihat suka sama yang namanya hewan. Karena pakaian pertama diambil dari kulit hewan. Betul gak? Makanya dia pelihara hewan bukan untuk dimakan. Thank you bro. Untuk dia berikan pada Tuhan yang dia percaya. Sekalipun dia belum melihat. Itu namanya perjalanan spiritual. Jangan banding-bandingkan. Dan jangan kompetisikan. Dan jangan pernah takut dengan justifikasi dan stigma-stigma yang dikatakan orang sama kita terkait perjalanan iman kita. Jangan pernah terprovokasi dengan hal-hal yang memprovokasi kita untuk berkompetisi. Ayo kita kalahkan youth sebelah kawan-kawan. Waduh, itu kayak perguruan kungfu. Cari tahu 10 perguruan kungfu di Kelapa Gading. Kita taklukkan mereka. Loh. Tapi saudara akan lihat itu. Kalau saudara pelayanan ke sekolah, itu rebutan pelayanan-pelayanan. Kalau saudara pelayanan ke penjara, rebutan. Tanpa sadar terjebak dalam semangat kompetitif yang harusnya tidak ada. Maka saya mendorong semua kita di tempat ini. Cintai Tuhan. Milikilah rasa aman. Kalau di acara keluarga kamu mulai dibanding-bandingkan. Bener-bener ya kamu gak kayak sepupumu. Emang beda. Emang beda. Emang beda. Kalau kamu gak juara 1, kalau kamu gak juara, kalau kamu gak terbaik di bidangmu, bukan berarti kamu bukan orang yang terbaik. Karena terbaik atau tidak ditentukan lewat bidang atau pencapaian tertentu. Saya tutup dengan ini. Kita lihat Yesus. Lahir di kandang domba. Gak pernah pimpin organisasi. Muridnya 12, tidur. Pengikutnya 5.000, hilang gara-gara roti ikan gak ada. Disalib, ditelanjangi, bajunya diundi, dipermalukan. Tapi kenapa waktu kita worship, air mata kita bisa meleleh? Karena dia tidak bersaing dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Persaingan mungkin yang dia adalah bagaimana dia mendapatkan hati kita, cinta kita. Bagaimana dia harus mati untuk kita. Dan memastikan kita bersama dengan dia selama-lamanya. Makanya waktu setan bilang, ubah batu ini menjadi roti. Dia gak terprovokasi. Mau buat pertandingan rubah-rubahan, main sendiri aja.
Loncat, aku akan berikan semuanya. Dibuang semua kompetisinya. Karena dia tahu tujuan utamanya mencintai dan mengasihi kita. Terus kejar Yesus apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi, percayalah. Kita tidak butuh panggung untuk buat pertunjukan. Gak perlu jadi penguasa untuk berkuasa. Cintai Yesus dan izinkan Yesus membawa kita ke tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Amin. Mari kita berdoa. Kami menyerahkan dan mendedikasikan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami tahu kami tidak perlu membuktikan pada dunia ini kami lebih baik dari siapapun. Karena kami tahu kebaikan-Mu itulah pencapaian di dalam perjalanan spiritual kami. Berkati semua yang hadir pada hari ini. Tolong kami agar kami boleh mengejar semua visi yang sudah Tuhan tetapkan. Dan senantiasa bawa kami ke tempat dan waktu yang tepat di dalam anugerah-Mu. Kami serahkan dan dedikasikan semuanya ke dalam tangan-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati. Amin. Pastinya teman-teman diberkati, terus ikuti Impact Youth yang ada setiap hari Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat secara online di YouTube channelnya Impact Community Indonesia. Dan kami mengundang teman-teman yang ada di Jakarta, khususnya Kelapa Gading, Rawamangun, dan sekitarnya. Ayo ibadah onsite bersama dengan kami Impact Youth onsite setiap hari Minggu jam 5 sore. Setiap hari Minggu jam 5 sore waktu Indonesia Barat, di mana? Di Gereja ICI, Gereja Impact Community Indonesia, di Mall of Indonesia lantai P3. Jadi kami tunggu kehadiran teman-teman semua setiap hari Minggu jam 5 sore. Dan kami juga mengajak teman-teman semua bergabung bersama dengan kami, bertumbuh secara rohani dalam komunitas sel yang ada yang kami beri nama Impact Family. Teman-teman bisa mendaftarkan diri Anda. Tinggal scan QR Code yang ada, nanti akan diarahkan ke grup WhatsApp. Terus kalian bisa Zoom bareng-bareng. Online di sana ada komunitas sel, Komsel Impact Family 2 minggu sekali. Sesuai segmennya teman-teman. Yang pelajar sama pelajar, mahasiswa sama mahasiswa, yang udah kerja sama udah kerja. Pastikan teman-teman punya keluarga yang saling support satu dengan lainnya. Untuk teman-teman juga yang di Jakarta, Bandung, dan Surabaya, kalian ada juga Komsel onsite yang ada. Jadi jangan lupa untuk hubungi. Di call center yang ada juga call center Impact Youth yang ada Komsel setiap Sabtunya. Teman-teman bisa bersama dengan kami juga untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Impact Youth juga ada pelayanan Impact Youth Goes to Campus untuk teman-teman yang tahun ini punya persekutuan doa, punya teman-teman segrup yang ada yang mau kami layani bersama-sama baik di kampus, sekolah, apapun itu kami siap melayani teman-teman semua. Kami siap untuk sama-sama dimuridkan untuk menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Jangan sungkan-sungkan. Hubungi call center yang ada, nanti kami siap melayani teman-teman semua. Dan terakhir, bagi teman-teman yang mau mendukung pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan, seperti yang kalian tahu, dalam segala yang dikerjakan, jangan lupa beli kaos keren ini. Banyak banget kaosnya, banyak merchandise pilihan yang kalian bisa pilih untuk kalian mensupport setiap pergerakan pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan. Karena you buy means you donate. Itu aja teman-teman semua, sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung onsite di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara onsite setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service,
ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat, ibadah Saturday Service, ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Healing Worship Night setiap Selasa pukul 19 waktu Indonesia Barat akan disiarkan secara langsung di YouTube channel Impact Community Indonesia dan Henny Christianus. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu, pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Christianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Christianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.